Salam bahagia para siswa. Mari kita bahas indikator yang ke-10. Indikator yang 10 disajikan dua teks non-sastra, peserta didik dapat menganalisis perbedaan ide pokok. Ingat, ide pokok itu adalah sebuah gagasan utama ya dari sebuah teks atau paragraf. Untuk membedakan berarti harus cermat dalam menyimpulkan ide pokok. Kalian baca dulu teks yang pertama dengan teliti, kemudian ketemu ide pokok. Baca lagi teks kedua dengan teliti, ketemu ide pokok. Bagaimana menemukan ide pokoknya? Cari kata kunci dalam ide pokoknya. Cari kata kunci dalam teks atau paragraf yang ditampilkan. Nah, kalau udah ketemu kata kuncinya, nanti kalian akan menemukan ide pokok. Nah, dua paragraf atau dua teks itu akan ketemu ide pokoknya setelah kalian ketemu kata kunci. Nomor 11. Siswa dapat menemukan kalimat tanya yang tidak sesuai. Nah, nanti dalam soal itu akan ada narasi sejarah, ya, cerita tentang sejarah. Kemudian pastikan kalian tidak terjebak atau terkecoh dalam pernyataan soal. Kalau dalam soal itu dinyatakan tidak sesuai, maka carilah pertanyaan atau pernyataan yang tidak sesuai, tidak nyambung dengan teksnya. Ya, contoh misal bercerita tentang puputan Bali gitu, yang ditanyakan tentang Bandung lah itu jawabannya. Ya, yang diceritakan tentang Yogyakarta, yang kemudian ada satu pertanyaan yang bertanya tentang Jakarta. Lah, itu berarti yang tidak sesuai. Kalau yang ditanyakan adalah yang sesuai, berarti kalau berbicara tentang Bandung, pertanyaannya tentang Bandung. Jika tanya Jakarta, berarti pernyataan-pernyataannya tentang Jakarta. Nah, itu jangan sampai terkecoh ya. Lanjut yang ke-12 yaitu disajikan pantun. Ya, siswa dapat menemukan bagian isi. Jadi pantun itu kan puisi khas Indonesia, ya, puisi dari Melayu gitu. Kemudian sajaknya AB-AB, tadi sudah ada contohnya. Pantun itu dibagi menjadi beberapa. Itu ada teka-teki yang dalam pantunnya itu berisi tentang pertanyaan yang harus dijawab oleh pendengarnya. Kemudian ada pantun jenaka. Pantun jenaka ini biasanya kelakar atau humor yang lucu. Ya, kemudian ada pantun agama, ini nasihat agama tentang kehidupan beragama. Kemudian ada pantun nasihat. Nasihat ini kaitannya dengan petuah. Ya, petuah untuk nasihat kepada orang. Kemudian pantun kiasan, ini pantun yang berkaitan dengan perumpamaan. Ya, pengandaian perumpamaan. Ya, diibarat-ibaratkan. Nah, seperti itu. Harus teliti dalam membaca pantun. Kemudian yang ke-13 disajikan penggalan teks narasi sejarah. Ya, diminta untuk menemukan tokoh ya dan asalnya. Ini ada sebuah teks narasi sejarah tentang puputan Bali. Ya, baca lengkap. Oh, ternyata di sini ada tokohnya bernama I Gusti Ketut Jelantik. Nah, ini berarti tokohnya namanya I Gusti Ketut Jelantik. Kemudian I Gusti ini dari mana? Oh, diceritakan di sini Bali, Buleleng. Berarti I Gusti ini adalah tokohnya yang berasal dari Bali. Ya, nanti tinggal di soal nanti apa yang diceritakan. Kalau tentang pahlawan revolusi ya berarti asalnya nanti dari mana. Tentang Pangeran Diponegoro misalnya. Perang Pangeran Diponegoro gitu ya. Berarti tokohnya Pangeran Diponegoro asalnya dari mana? Oh, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Nah, seperti itu. Kalian sesuaikan dengan bacaan narasi sejarah yang ada dalam soal. Nah, kiranya itu dulu 4 pembahasan indikator materi bahasa Indonesia. Sekian, kita lanjutkan video yang lain nanti. Salam bahagia.